Hai, balik lagi sama aku Hankun yang sudah capek. Dan hari ini kita bakal bahas satu hero infanteri baru dari update yang baru kita lakuin ya hari ini ya. Capek kenapa? Karena aku ngetek hero ini berkali-kali karena hero ini sangat pusing ya buat dijelasin. Bukan pusing gimana tapi antara apakah hero ini worth it untuk didapetin apakah enggak gitu. Karena kontroversial. Dari komennya pun kalian bisa lihat sih pas awal-awal ini hero Garrison. Titlenya Garrison tapi kok skillnya lebih ke field ya bagusnya. Ya, kita coba lihat dulu di sini hero tuh biasanya digambarkan dari talent tree-nya ya, infantry squad, garrison dan skill. Artinya ini tuh hero Garrison kalau ada garrisonnya. Tapi kita lihat skillnya mulai dari skill 1. Skill satunya itu dia butuh rage 1000, ngasih 14.000 damage ke satu musuh. Dan kalau nggak lagi garrison dan nggak rally, damage ini bakal dapat peningkatan maksimal 25% seiring berkurangnya ukuran squad kita. Jadinya kalau tambah sedikit squadnya, kita dapat damage skillnya bertambah gitu. Jadinya ya kita dapat kompensasi lah. Harusnya kalau squadnya setengah, berarti skill damage-nya cuma setengah dong, 7.000 doang. Tapi kalau ini kita bisa dapat sekitar 12,5% tambahan gitu atau 15%. Jadinya dari alih-alih 7.000 kita bisa dapat tambahan damage ya. Entah itu 15% itu, 25% itu dari total keseluruhan dari 14.000 atau 25% dari 7.000. Kalau yang ini mungkin kalian bakal lebih tahu kalau hero-nya udah ada ya, soalnya nggak dispesifikin secara langsung sih, atau mungkin akunya aja yang nggak ngerti di bagian bahasa Inggrisnya. Nanti kalian bisa coba baca di bahasa Indonesianya ya, apakah ini 25% itu this damage is increased with the reduction of own squad size up to a max. This damage is increased. Harusnya sih kalau hitungannya kayak begitu 25%-nya itu dari 14.000 ya harusnya. Jadi ini skill yang cukup unik. Oke, tapi nggak segitu bagusnya. Kayak gitu aja yang aku bisa bilang. Jadi walaupun squad kita kecil, tapi kita masih bisa ngasih damage skill yang cukup besar lah, bisa dibilang kayak begitu. Untuk skill 2, kalau lagi garrison, skill damage-nya naik 30% dan damage ke rider squad-nya naik 5%. Simple. Kalau enggak player garrison, nggak usah lihat skill ini. Skill ini tidak berguna. Skill 3, when not garrison. Kalau enggak lagi garrison dan enggak rally, infantry squad attack-nya naik 40%. Lah kok gitu bang? Nah ini nih. Player garrison pusing kepala gara-gara skill ini gitu. Ini hero garrison kah atau bukan, kok nggak niat gitu. 40% attack-nya itu nggak dikasih kalau lagi garrison, nggak lagi rally, cuman field doang tuh. Kalau hero field sih ini justru lebih bagus ya daripada kondisi garrisonnya. Kalau garrison, infantry squad HP-nya justru yang naik, attack-nya nggak naik. 40% yang tadi nggak dapatnya 30% HP. Kenapa nggak HP-nya 40% coba? Atau nggak, kenapa nggak 50% gitu? Ini 30%, rugi bandar dong. Yang mana-mana lebih bagus attack lah daripada HP. HP cuman buat bertahan doang. Iya sih, aku baru nyadar itu. HP tuh walaupun cukup jarang ya, HP tuh cuman bisa ngebuat kita survivability-nya biar musuh tuh moralnya turun gitu. Jadinya berasa tebal. Benar sih, tapi attack yang ningkatin kill count kita gitu, tetap aja. Apalagi di sini attack-nya 40, HP-nya 30. Ya gimana nggak bandar gak rugi ya. Gitu. Berkali-kali tag nih. Shield factor ya, untuk shield factor dia tanpa kondisi ya. Kalau kita nerima skill damage, kita bakal dapat shield factor 2000 selama 3 detik dan efeknya cuma bisa diaktifin 1 kali setiap 6 detik. Kayak begitu. Ini skill
skillnya bagus, nggak bagus ya. Bagus karena efeknya 40%, tapi nggak bagusnya itu banyak syaratnya dan nggak maksimal aja gitu. Ini skill apaan? Gitu sih intinya. Sama aku mengoceh di 5, 6, 7 video sebelumnya yang tidak aku publish, ini dia. Untuk skill 4, Infantry Squad Attack-nya nambah 20% tanpa kondisi. Nah, ini skill yang aman ya untuk dipilih. Kalau misalkan kalian player garrison dan nggak fokus ke rally banget, ya itu aku. Ini salah satu skill yang cukup oke untuk didapetin duluan. Infantry Squad Attack-nya nambah 20%. Dan kalau nggak lagi garrison dan nggak lagi rally, si Boyd ini bakal nge-generate atau ngasih 6000 shield selama 3 detik setiap kali squad kita ngasih 2 raise skill ke musuh. Nah ini nih. Lagi-lagi kontroversial, bukan kontroversial, pusing kepala. Ngomong-ngomong garrison tapi nggak dikasih skillnya. Justru bukannya ini yang bagus skillnya buat garrison, malah nggak dikasih kan. Kan ya gitu. Ini raw survivability-nya bagus, tapi di field doang. Mana garrisonnya? Garrisonnya kita cuma dikasih 30% infantry squad HP, shield factor 2000, skill damage 30%, damage ke rider squad 5%. Nggak ada tambahan attack, nggak ada tambahan defense. Tambahan attack-nya cuma di skill damage. Damage doang ke rider squad 5%. Attack-nya nggak ada, HP-nya ada yang ada. Shield-nya cuma 2000. Yang 6000 nggak dapet. Attack-nya ada sih 20%. Nah ini nih, jadi kaum mendang-mending ini pikir ulang. Ini hero nggak maksimal gitu buat garrison. Ini hero lebih maksimal kalau di field gitu. Jadi ini yang bikin aku kecewa ya di video-video sebelumnya, sampai aku coba ulang lagi karena saking sekecewanya itu. Walaupun sebenarnya kalau dibandingin sama hero generasi sebelumnya ya jelas masih lebih bagus ini ya. Tapi sayangnya tuh nggak se-wow pas keluarnya Chasey, pas keluarnya Rubina gitu. Berasa hero bapuk gitu. Berasa kayak nggak terlalu ningkat jauh bedanya daripada yang sebelumnya gitu. Nah untuk skill awaken-nya kalian bisa lihat di sini ada skill tambahan baru, yaitu 20% dari damage yang kita serap dari musuh itu bakal dibalikin lagi ya ke musuhnya lagi. Jadinya kita punya shield. Tadi shieldnya 6000 nih. Contohnya shield 6000, musuh ngasih damage 6000. Harusnya sama-sama nggak dapet damage kan. Tapi karena ada skill ini, kalau kalian berhasil awaken, yang tadinya musuh nggak dapet apapun, feedback nggak dikasih damage balikannya. Nah sekarang kita dapat itu 20%. Jadinya tadinya dia ngasih 6000 damage, kita balikin lagi 1/5-nya atau 1200-nya balik ke musuh. Kita tetap gak dapat damage 1200 itu. Kita tetap gak dapat damage apapun, tapi kita ngebalikin damage yang dikasih musuh tadi 1200. Jadinya ya itu salah satu skill yang cukup oke. Dan justru ini sih yang bikin OP ya. Kalau misalkan ini nggak dibatasin sih yang tadi, masalahnya itu dibatasin, jadinya nggak begitu berguna ya untuk garrison. Hero garrison tapi nggak sekuat itu, nggak secemerlang itu. Itu aja yang dikecewain, kayak Bodala gitu. Tapi kalau Bodala mah dia memang field gitu. Statsnya yang lain memang fokus field. Tapi ini hero garrison loh. Hero garrison. Tapi kok biasa aja. Hero garrison pun skill-skillnya juga, skill yang khususnya pun cuman gini doang. Sedangkan di hero rider yang lain kayak Chasey bisa lebih bagus gitu efeknya. Ya itu sih untuk pertimbangannya ya. Untuk free to play dulu, apakah sejauh ini cukup bisa dibilang worth it atau enggak?
Kalau saran aku sih lebih ke hero yang satunya ya, hero Island Vault. Kalau kalian beneran nggak mau fokus ke Void secara keseluruhan ya, karena skill 2-nya bakal wasted ya kalau buat Garrison. Kecuali ada plan, aku mainnya field dulu. Tapi kalau misalkan seiring berjalan waktu nanti butuh, ini bisa tinggal di upgrade, kayak gitu juga boleh. Itu untuk free to play dulu. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal super weapon ya. Super weapon. Jadi tadi worth it atau enggak untuk free to play, ini worth it gak worth it ya. Bisa dibilang kalau kalian main invasi biasanya ya pasti pengen lah koleksi ini. Tapi kalau untuk upgrade all in, mikir-mikir lagi. Kalau kalian bukan Garrison, gak penting-penting amat buat didapetin. Kalau misalkan pengen di kemudian hari misalkan udah kuat Garrison, ini bisa kayak begitu. Untuk all in upgrade free to play, aku saranin lebih ke Island Vault. Untuk selanjutnya kita bakal bahas peningkatannya, yaitu di super weapon atau doomsday weapon ya. Dimana doomsday weaponnya bisa dibilang ini so-so ya. Si efeknya nggak begitu cemerlang secemerlang Chasey. Dia ningkatin infantry squad damage-nya jadi 10%, itu doang yang bagus. Sisanya kalau yang lain mid ya, di daerah mid saja. Karena buat dapetin 5% squad attack infa tambahan dan 5% shield bonus tambahan, itu kita harus ngorbanin setiap 15% ukuran squad kita untuk hilang gitu. Jadi kalau lagi full squad nggak dapet buff attack, nggak dapet buff shield sih. Efeknya itu bisa nge-stack sampai 6 kali ya. Jadi efek yang 2 efek tadi itu bakal maksimal kondisinya kalau misalkan trup kita cuma tinggal sisa 10% tuh. Cuma tinggal 10%, kita dapat tambahan invade squad attack 30%, shield bonus 30%. Tapi ya buat apa? Maka dari itu aku bilang super weaponnya ini nggak sebagus yang lain. Sekali lagi, terutama hero-hero rider sangat bersinar. Hero infantry kali ini TC-nya tidak sebersinar itu, karena sangat disayangkan sekali shieldnya tadi tidak berlaku di Garrison. Bahkan ketika kita lihat di skill yang sudah ditranscendnya pun masih seperti itu. Ya, masih seperti itu when not Garrison. Kita bakal lihat dulu skill yang pertama. Kalau begitu, skill pertama dari 14.000 jadi 15.300 itu oke. Terus kalau nggak Garrison ini masih sama efeknya. Tambahannya apa? Cuman tadi nambah 1.300 plus kalau squad size kita di bawah 50% atau setengah kurang, kita dapat shield tambahan selama 3 detik berdasarkan 20% dari damage yang diberikan. Ya, damage ini kita berikan kepada musuh. Misalkan kalau tinggal 50%, misalkan kita ngasih damage musuh 20%, ntar, tadi aku mikir dulu bener atau salah aku ngomong ya. 20% dari 7.000 berarti tadi 1/5 dari 7.000, 2.000, 1.500, 1.400 ya. Ya, 1.400. 1.400 shield factor, lumayan. Peningkatannya apakah bagus? Oke aja sih buat aku. Untuk selanjutnya, ini sih salah satu efek yang sangat all-rounded ya buat aku sih. Kalau buat aku sendiri lebih baik pilih buat meningkatin ini dulu daripada buat nge-enhance yang lain ya. Karena lebih overall ya efeknya. Karena yang tadinya efeknya cuma buat Garrison, nah sekarang dibuka nih. Jadinya selain Garrison buat rally, buat field, kita dapat tambahan skill damage ini. Baru ini jadi lebih berasa, lebih naik level gitu hero-nya. Bisa dikatakan kayak begitu. Lebih naik level. Karena dilepas. Nggak cuma buat Garrison doang. Tapi kalau untuk damage yang ke Rider Squad 5% tadi, tetap di kondisi Garrison doang. Selanjutnya untuk yang skill 3-nya, apa yang beda? Nggak ada yang beda. Nah ini nih. Skill 3-nya itu yang disayangin. When not Garrison or in a rally, kalau nggak lagi Garrison dan nggak lagi rally, cuma di field doang 50%. Ini kabar gembira buat yang main field sih. 50%.
Kalau lagi garrison, nggak dapet tuh 50%, dapetnya 35% HP. Kalau kita nerima damage skill dari musuh, dapat shield 2500 selama 3 detik. Dan dari triggernya itu dari 1 kali setiap 6 detik tadi, sekarang jadi cuman 5 detik. Jadi jedanya cuma 5 detik sekarang. Ya, benar kan? Sebelumnya 6 detik nih. Cuman bisa diaktifin 1 kali setiap 6 detik. Sekarang 1 kali setiap 5 detik. Untuk skill 4, naik nih dari yang 20% jadi 25% di setiap kondisi. Kalau nggak lagi garrison dan nggak lagi rally, si Boyd ini shield factornya dari 6000 nambah jadi 7000. Plus ada rage recovery speednya dia nambah 30%. Jadi semakin cepet rage-nya itu keisi ya, yang kalian bisa lihat yang bulat gitu. Dia 30% lebih cepet. Maka dari itu ini hero field yang bagus. Tapi untuk hero garrison, sekali lagi saya sangat kecewa sejak dari awal. Shieldnya kenapa nggak bisa buat garrison? Karena itu bakal salah satu hal yang sangat-sangat bagus banget kalau buat garrison. Mungkin bisa OP sih. Kalau mekanisme shield itu berbeda daripada defense, ya jauh sih bedanya. Tapi ya itu sangat disayangin aja sih, nggak maksimal. Lebih maksimal untuk hero field dan tidak maksimal untuk hero garrison. Untuk efek selanjutnya yang terakhir ya, tadi yang keempat, ini yang kelima. Dari yang tadi 20% jadi 25% yang dikembaliin ke musuh, ini cukup berarti. Apalagi kalau kita ngelawan pasukan range yang gede-gede damage skillnya, ini sangat berarti sekali. Dipantulin balik ke musuh. Dan kalau shieldnya hilang atau habis, kita dapat damage reduction ya. Hanya untuk infantry squad sebesar 12% untuk 3 detik. Ya, jadi untuk hero ini apakah sangat worth it untuk didapatkan overall? Worth it sih tidak se-worth it itu. Tidak sebersinar Chasey, tidak sebersinar hero lain, tidak sebersinar itu. Tapi kalau bisa dibilang worth it atau enggak, worth it asalkan nggak di-upgrade asal-asalan. Karena ini hero yang tricky ya buat di-upgrade-nya. Sangat-sangat tricky ya. Kalau buat strateginya, gimana sih talent tree-nya? Ini talent tree-nya udah pas banget. Kalau mau didetailin lagi, nanti coba komen aja. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut. Karena video kita udah nyampe segini ya menitannya. Aku udah coba retake berkali-kali. Tapi untuk menjelaskan ini secara keseluruhan, gak bisa aku cuma ngomong. Kalian tinggal baca aja di game. Kalau gitu ngapain nonton video ini. Jadi kalian bisa pertimbangin dulu. Kalau untuk suka hero field, ini oke. Untuk hero garrison gak sebersinar itu. Tapi lebih bagus dari Peterson, sekali lagi. Lebih bagus dari Peterson. Berasa seperti gabungan dari Adut dan Bodala dijadiin satu. Ditambahin skill talent tree garrison. Kayak begitu sih feelingnya. Jadi thank you buat yang nonton. Dan kita bakal ketemu lagi di video aku selanjutnya. Mengenai strategi dan hero yang akan selanjutnya keluar. Maksudnya udah keluar, tapi di hari selanjutnya, yaitu di Roulette. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Aku Hankun, say goodbye. Bye.